Setiap keputusan, setiap janji, ada harga yang harus dibayar. Namun, apa yang terjadi ketika hati yang dipaksa menyerah, akhirnya diubah? Aku harus melakukannya. Untuk ayahku, untuk keluargaku. Tapi apakah aku siap mengorbankan tubuhku untuk menyelamatkan nyawa yang tak bisa kupercaya? Dia, Banjaran Condrokilo, pengusaha dingin, tanpa ampun, dengan satu janji, seumur hidup berubah selamanya. Janji yang mengikatku pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Di balik kamar ini, ada lebih dari sekadar kata-kata yang diucapkan. Ada janji yang menunggu dan tubuhku adalah harganya. Namun, seiring berjalannya waktu, hati yang terpaksa menutup diri mulai membuka sedikit demi sedikit. Apa yang dulu ku benci, kini perlahan menjadi hasrat yang tak bisa ku genggam. Dan di bawah langit yang sama, aku membuat janji yang bukan hanya untuk ayahku, tapi juga untukku sendiri. Apakah ini cinta yang kubangun, atau sekadar nafsu yang tak pernah bisa dipuaskan? Halo, para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukan. Dan, selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang anak perempuan, selain melihat ayahnya dipermalukan di depan umum, digiring keluar dari rumah dengan borgol yang dingin dan tuduhan yang mematikan. Aku, Karisma Sidoresmi, berdiri membatu di depan pintu rumah kami yang sederhana di Rungkut, Surabaya, ketika Mukidi Lorojiwo, ayahku, dibawa petugas menuju mobil kepolisian. Pak Mukidi, bagaimana Anda menanggapi tuduhan penggelapan logistik PT Condrokilo? Suara wartawan menyeruak, menusuk-nusuk udara yang sudah sesak oleh tangis ibuku. Aku tahu, ayah bukan pria bersih, tapi dia bukan pencuri. Hanya terlalu percaya pada sistem, terlalu takut pada ancaman anak majikannya, Banjaran Condrokilo. Ya, Banjaran. Namanya seperti mantra. Dingin, tegas, angkuh. Dia pengusaha muda usia 45 tahun yang mengelola perusahaan keluarganya, seperti seorang jenderal dalam peperangan. Tak banyak bicara, tapi sekali membuka mulut, dunia seolah mematung. Dan pada sore itu, saat aku memohon kepada manajer hukum PT Condrokilo untuk membatalkan laporan polisi terhadap ayahku, sebuah amplop putih dilempar ke hadapanku. 1 lembar surat perjanjian. Pernikahan. Tanpa cinta. Tanpa pesta. Cukup tanda tangan. Dan ayah bebas. Cukup tubuhku. Dan dia puas. Aku menikah pada hari Kamis, dalam upacara yang sunyi dan dingin seperti hati pengantin prianya. Banjaran tak mengucap selamat padaku, tak menyentuh tangan, hanya tatapannya yang tajam, menusuk, tapi seolah menunggu. Kami tinggal di sebuah rumah luas di Graha Family, Surabaya Barat. Rumah yang mewah, tapi kosong dari tawa. Malam pertama itu, tak ada kata yang cukup tepat kecuali penghancuran. Tubuhku takluk, tapi hatiku mengembara pada Hendra, lelaki muda penuh cita yang dulu sering menjemputku naik motor ke kampus. Banjaran tak kasar, tapi tak juga lembut. Gerakannya seperti menuntut pembayaran. Setiap hela napas, setiap desahku, seperti kwitansi pengganti kebebasan ayahku. Namun anehnya,
Aku tidak benci. Ada sesuatu dalam dinginnya yang menawan. Bagai bara yang tersembunyi dalam embun pagi. Hari demi hari aku belajar tentang dunia Banjaran. Tentang jadwalnya yang disiplin, cara makannya yang nyaris tak bersuara, dan kebiasaan malamnya yang aneh. Menatap langit dari balkon sambil meminum teh hijau. Aku pernah menatapnya dari balik pintu. Bayangan tubuhnya di balik jubah tipis menimbulkan gemetar di pangkal perutku. Dan saat suatu malam aku memberanikan diri bergabung dengannya di balkon, dia hanya berkata, "Langit tak pernah bertanya kenapa." Dia hanya menerima. Aku tak tahu apakah itu sindiran atau simpati. Yang ku tahu, malam itu, ia menatapku lebih lama dari biasanya. Dan saat tangannya menyentuh wajahku, tidak untuk menggiringku ke ranjang, tapi hanya mengusap pipi. Untuk pertama kalinya, aku menangis. Karena untuk pertama kalinya, sentuhan itu terasa manusiawi. Ada yang berubah malam itu. Bukan hanya udara balkon yang basah oleh embun, tapi juga tatapan di antara kami. Tatapan yang dulu seperti pisau yang menakar, kini lebih menyerupai bara yang menggoda. Ada getar halus di dalam dada yang tak kunjung reda, bahkan ketika kami kembali masuk ke kamar. Banjaran tak banyak bicara. Ia membuka kemejanya perlahan, seolah ingin memastikan setiap kancing yang terlepas adalah bagian dari ritus pengakuan. Aku mematung di sisi ranjang, tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal. Tapi ketika dia menoleh dan mengulurkan tangan, bukan untuk menyeret, melainkan mengajak, aku tahu bahwa malam ini berbeda. Dia tidak tergesa, tidak menuntut, hanya duduk di sisi ranjang dan meraih tanganku. Hang, sebelum aku tahu, bibirnya sudah menyentuh punggung tanganku. Ringan, hening. Lalu, dalam keheningan itu, dia mulai mengguratkan kisah lewat jemarinya. Kisah yang tidak ditulis dengan kata, melainkan dengan sentuhan. Sentuhan yang bergerak dari jemari ke pergelangan, dari bahu ke tengkuk, dari bisu ke desah. Aku menutup mata, membiarkan tubuh ini menjadi kertas. Dan Banjaran, pena yang menari di atasnya. Tak ada gemuruh, tak ada drama. Hanya desir napas yang saling mengeja. Ranjang besar yang dulu terasa dingin, malam itu menjadi tempat paling hangat di seluruh Surabaya. Pagi harinya, aku bangun lebih dahulu. Kulitku masih mengingat jejak malam itu. Bukan luka, bukan paksaan, tapi sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti kabut tipis yang menyelimuti taman belakang, kehadirannya samar, namun tak bisa diabaikan. Aku mendapati Banjaran duduk di kursi makan, membaca koran sambil meminum teh hijaunya. Tatapannya masih sama, dingin, tapi cara ia mengangguk padaku, cara matanya sesaat menatap ke bawah saat aku lewat, membuat jantungku berdetak tak karuan. Apa ini? Cinta? Bukan. Tapi mungkin simpati yang pelan-pelan berubah bentuk. Hari-hari setelahnya, kami menjadi pasangan yang aneh. Di luar, aku tetap istri dari pewaris tunggal PT Condro Kilo. Tapi di dalam rumah, kami seperti dua roh yang belum selesai mencari bentuknya. Ada malam-malam saat Banjaran menarikku ke pelukannya tanpa kata. Malam-malam saat tubuh kami bersatu tanpa banyak suara. Hanya helaan nafas dan deritan ranjang yang bersenandung. Aku belajar mengenali nadanya. Cara ia mengecupku di dahi jika sedang letih, atau memelukku dari belakang saat aku berdiri di dapur. Dan dari semua bahasa tubuh itu, ada satu yang paling membekas. Saat ia menelusuri punggungku dengan ujung jarinya, seolah tengah menulis sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. "Apa yang kau tulis di sana?" tanyaku pelan suatu malam. Dia diam sejenak. "Namamu." Tapi dengan huruf langit, jawabnya akhirnya.
Hatiku mencelos. Entah karena manisnya atau karena aku tahu, langit pun bisa berubah. Suatu sore, aku iseng membuka album foto lamaku di kamar. Di dalamnya ada satu foto bersama Hendra, pria yang dulu ku nanti-nanti masa depannya. Sekilas kulihat, sekilas ku rindu. Tapi anehnya, ada jeda yang tak bisa kuisi lagi. Dia yang kau cinta. Suara Banjaran terdengar dari pintu. Aku mematung. Tak sangka dia memperhatikanku sejauh itu. Dulu, jawabku jujur. Banjaran hanya menatap foto itu, lalu berjalan ke arah balkon, seperti biasa. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Dia menunggu. Dan aku datang, membawa 2 cangkir teh. Kami minum tanpa bicara. Hingga langit berubah warna. Dan di bawah langit senja yang meremang, aku sadar bahwa hatiku mulai retak. Bukan karena kehilangan Hendra, tapi karena mulai menerima Banjaran. Retakan itu bukan luka, melainkan pintu yang membuka sesuatu yang tak kusangka. Hasrat bersamanya. Malam-malam berikutnya seperti angin musim kemarau, tak selalu terasa, tapi bila menyentuh kulit, menggoda dan menghangatkan. Kami sudah tidak lagi saling bertanya, siapa yang lebih mencintai atau lebih membutuhkan. Tubuh kami yang bicara. Jemari, tatapan, dan desahan samar yang menggema di kamar tidur lantai atas itu, menjadi bahasa yang tak kami pelajari, namun kini kami kuasai. Ada malam saat Banjaran menarikku dari ruang baca, menuju taman kecil di belakang rumah. Taman itu tak besar, tapi memiliki bangku kayu yang sudah usang, dan pohon Kamboja yang selalu gugur diam-diam. Di sanalah, dalam gelap, ia mendekapku dari belakang. Nafasnya menggantung di leherku. Aku ingin melihat langit. Bisikku, setengah alasan, setengah rindu. Langit akan melihatmu juga. Jawabnya, sebelum bibirnya menyentuh sisi wajahku, pelan, dalam. Malam itu, aku bersandar di dadanya, dan tubuh kami bersatu di atas bangku tua yang telah lama sunyi. Tidak ada musik, tidak ada bantal empuk atau cahaya remang, hanya desir angin dan kulit ke kulit. Dalam dekapan itu, tubuhku bukan lagi barang tebusan, melainkan rumah yang ia datangi bukan untuk menuntut, tetapi untuk pulang. Hubungan kami aneh bagi dunia. Tentu, ia adalah pria 35 tahun yang dikenal sebagai pengusaha tanpa senyum. Aku, gadis 22 tahun yang dipaksa menikah karena dosa ayahnya. Tapi dunia tidak tahu betapa hangat tangannya saat ia meraihku tengah malam. Betapa matanya berkabut ragu setiap kali menyentuhku, seperti takut melukai. Ada satu malam saat kami tak saling menyentuh sama sekali. Kami hanya duduk di tepi ranjang. Aku dalam balutan kimono satin, dia hanya berkemeja putih yang setengah dibuka. "Kenapa kamu tidak menyentuhku malam ini?" tanyaku pelan, mencoba menyingkap hatinya. "Aku takut kamu benar-benar jatuh cinta padaku," jawabnya, tanpa menoleh. Aku terdiam, karena mungkin itu sedang terjadi. Esoknya, aku mengunjungi ayah di lapas Medaeng. Ia makin kurus. Suaranya serak, tapi sorot matanya seperti mengorek sesuatu dari balik jiwaku. "Kamu bahagia, Riz?" Pertanyaan itu seperti paku di jantung. Apa itu bahagia? Jika tubuh ini tak lagi menolak dipeluk Banjaran? Jika setiap malam aku menginginkannya, dengan cara yang tak bisa kupahami? Aku tidak sengsara ayah. Ayah tersenyum miris, lalu menggenggam tanganku. "Jangan hanya bertahan, Harisma.
Izinkan dirimu jatuh juga. Jatuh ke pelukan yang mau menangkapmu, bukan sekadar menebusmu. Dan kalimat itu menempel di dadaku, seperti sulaman yang tak bisa diurai. Malam itu aku pulang lebih larut. Banjaran belum tidur. Ia menungguku di ruang tengah, mengenakan kaos tipis dan celana rumah. Gelas teh di tangannya sudah dingin. "Kenapa belum tidur?" tanyaku sambil duduk di depannya. "Karena aku mulai takut kehilanganmu." Aku tidak menjawab. Aku hanya mendekatinya dan menelusuri wajahnya dengan ujung jariku. Lalu, di sana, di ruang yang biasanya sepi dari gairah, kami menyatu lagi. Kali ini lebih dalam, lebih lambat. Seperti tarian yang telah kami hafal nadanya. Kulitnya mencumbu leherku, seperti malam mencumbu laut. Lidah kami saling mengaji rindu, yang tak bisa disampaikan lewat doa. Dan ketika ia meledak dalam dekapku, tangannya menggenggam pinggangku begitu erat seakan takut aku akan lenyap. Sementara aku tidak lagi berpura-pura. Aku membalas pelukannya. Karena malam itu, bukan hanya tubuhku yang kuberikan, tetapi hatiku yang perlahan mulai tunduk. Namun hati yang mulai tunduk belum tentu tidak berkhianat pada ingatan. Pagi harinya, saat Banjaran masih tertidur di sisi ranjang dengan nafas berat, aku membuka ponsel yang diam-diam kusembunyikan di laci lemari. Ada satu pesan yang membuat dadaku kembali retak. "Aku masih menunggumu, Riz. Jangan biarkan semua ini jadi akhir." Hendra. Hendra Wibisono. Nama yang pernah kusebut pelan di tengah malam, saat tubuhku disentuh oleh pria yang sekarang menjadi suamiku. Nama yang tak pernah benar-benar mati dalam hatiku, meski telah dikubur dengan selimut keharusan dan ikatan hukum. Siangnya, aku pergi ke kafe kecil di bilangan Manyar, tempat yang dulu sering kami kunjungi. Dan di sanalah dia, Hendra, dengan kemeja biru dan senyum yang dulu mampu membuatku lupa waktu. Senyum yang kini terasa seperti belati manis. "Riz, kamu makin cantik." Aku duduk, menunduk, menyembunyikan gejolak yang berputar antara bersalah dan rindu. "Aku sudah menikah, Hendra." "Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu belum mencintainya." Kalimatnya seperti debu yang beterbangan di dadaku, membutakan, tapi tak bisa kuabaikan. "Kamu tak tahu apapun tentang aku sekarang," jawabku lirih. Hendra menggenggam tanganku di atas meja. Tangannya masih sama hangatnya. Masih mampu menggetarkan dasar tubuhku dengan cara yang tak bisa dijelaskan logika. "Aku tahu kamu. Kamu bukan perempuan yang bisa mencintai karena terpaksa." Aku tak bisa membantah, tapi juga tak bisa menjawab. Malam itu, di rumah, Banjaran tahu aku sedang gelisah. Ia tak bertanya, hanya duduk diam di tepi ranjang, memandangku yang sedang menyisir rambut di depan cermin. "Apa kamu bahagia bersamaku?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menggores lebih dalam daripada ciumannya yang paling liar. Aku sedang mencoba, dan mencoba itu melelahkan. Ia mendekat, jemarinya menyentuh pundakku, lalu turun ke pergelangan tangan, lalu berhenti di pinggang. "Kalau kamu ingin pergi, aku tak akan menahanmu." Aku menatapnya lewat pantulan cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, di balik wajah dingin itu, ada lelaki yang diam-diam mencintaiku sepenuh luka. Dan barangkali, itulah yang membuatku tak bisa pergi. Beberapa malam setelahnya, tubuh kami kembali bersatu.
Tapi malam itu berbeda. Tidak terburu-buru, tidak liar, hanya pelan, lembut, seperti air yang menyelimuti luka. Banjaran mencumbuiku seperti lelaki yang sedang melepas kekasihnya. Tangannya menjelajahi tubuhku seperti sedang menghafal peta terakhir sebelum hilang arah. Kami berciuman dalam bisu, dan dalam bisu itu, aku mendengar, "Jangan pergi." Aku menjawabnya dengan membiarkan tubuhku menyatu dengannya sekali lagi. Membiarkan hasrat dan air mata bercampur menjadi doa. Membiarkan lenguhnya memenuhi ruang, bersama desahanku yang tak lagi menolak. Dan di detik terakhir, saat tubuhnya jatuh lemas menindihku, ia membisik, "Kalau kamu kembali pada dia, pastikan bukan karena kamu takut mencintaiku." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku keluar ke balkon, memandangi langit Surabaya yang keruh. Langit itu, tempat aku pernah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah pada cinta yang dipaksakan. Tapi kini, aku mulai ragu siapa sebenarnya yang kupaksa. Hati Banjaran, atau hatiku sendiri? Keraguan itu membentuk kabut di dalam dadaku, menyesaki napas dan menajamkan setiap tatapan Banjaran yang terasa makin jujur belakangan ini. Ia semakin sering menyentuhku bukan sekadar untuk memiliki, tapi seolah ingin memastikan bahwa aku sungguh ada untuknya. Secara utuh, bukan sekadar tubuh yang ia beli demi menebus dosa ayahku. Suatu pagi, saat aku sedang menyusun presentasi untuk proyek yayasan milik ibu mertuaku, Banjaran masuk ke ruang kerja tanpa mengetuk. Ia meletakkan secangkir teh di mejaku, lalu duduk diam di seberang. "Aku bertemu seseorang tadi malam," katanya tiba-tiba, "di acara makan malam alumni teknik." Aku menoleh pelan. "Apa itu penting?" "Ia menyebut namamu," katanya. "Dulu kalian pernah hampir menikah." Aku tahu itu pasti Hendra. Aku menelan ludah. "Dulu, sudah lama." Banjaran menyilangkan kaki, lalu menatapku seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. "Kamu masih bertemu dengannya kan?" Pertanyaannya menusuk seperti pecahan kaca dalam dada. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Jawaban yang samar, karena kenyataannya, aku memang tidak bercerita, meskipun tidak juga berdusta secara langsung. "Baik." Hanya itu. Satu kata. Tapi dari cara ia berdiri dan meninggalkanku begitu saja, aku tahu bahwa luka telah mulai tumbuh di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, aku menemukan secari kertas di dalam laci meja rias. Tulisan tangan Banjaran, rapi dan pelan. "Jika suatu hari kamu memilih kembali padanya, aku tidak akan membencimu. Tapi aku mohon, jangan kembali karena merasa bersalah padaku. Kembalilah karena kamu benar-benar ingin tinggal." Aku menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Air mata mengalir pelan tanpa suara. Malam itu, ketika tubuh kami kembali menyatu, aku menciuminya dengan rasa bersalah. Tapi Banjaran tak meminta apa-apa. Ia hanya menyentuhku seolah aku akan lenyap esok pagi. Punggung tangannya menyusuri tulang punggungku dengan perlahan. Bibirnya mengecup dadaku seperti sedang membaca ayat yang suci. Dan ketika ia menindihku, menyatu denganku dalam gerak yang tak lagi didorong nafsu, aku merasa dilindungi. "Kenapa kamu tidak marah padaku?" bisikku di tengah peluh. "Karena mencintaimu tidak pernah bisa kujadikan alasan untuk menyakitimu." Lalu ia menggerakkan tubuhnya lebih dalam, dan aku menyambutnya tanpa perlawanan, tanpa keraguan. Karena untuk pertama kalinya,
Aku tak merasa seperti seorang istri yang terpaksa. Aku merasa menjadi perempuan yang dipilih. Keesokan harinya, aku mengirim pesan singkat pada Hendra. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa terus berada di dua bayang. Hatiku telah memilih. Dan kali ini, aku benar-benar memilih. Bukan karena luka, bukan karena hutang, bukan karena masa lalu. Tapi karena dari pria yang dulu kupikir hanya membeli tubuhku, aku belajar arti mencinta yang tidak menuntut, cinta yang membebaskan, bukan menawan. Dan kali ini, aku benar-benar memilih. Pilihan itu membuat segala sesuatu terasa lebih jernih, meskipun tidak serta-merta mudah. Aku mulai membuka hati untuk Banjaran sepenuhnya. Tidak hanya dalam gelap kamar, tapi juga dalam terang kehidupan yang kami jalani berdua. Kami sering sarapan bersama sekarang, meski tanpa banyak percakapan. Tapi tidak lagi ada jarak yang menusuk di antara sendok dan cangkir. Ia mulai menyuapkan roti ke mulutku di sela berita pagi, dan aku tak lagi merasa itu sebagai akting, melainkan kebiasaan yang tumbuh perlahan, seperti akar kecil yang tak tampak, tapi mulai menahan tanah. Suatu malam, ia membawaku ke pameran seni di kawasan Darmo. Aku mengenakan gaun biru gelap dengan rambut disanggul sederhana. Ia memandangku lama sebelum kami berangkat, lalu berkata pelan, "Kamu tampak seperti malam yang tenang, dan aku ingin tinggal di dalamnya." Kalimat itu menelusup ke dalam rongga paling lembut dalam diriku. Malam itu, di antara lukisan abstrak dan lampu-lampu remang, Banjaran menggenggam tanganku dengan keyakinan. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin melepaskannya. Tapi ketika cinta mulai tumbuh, masa lalu datang mengetuk dengan sepatu berdebu. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara perempuan di seberang terdengar terlalu tenang, terlalu terlatih untuk menyimpan luka. "Apa kabar Bu Karisma? Perkenalkan, saya Retna Ardiani, mantan istri Pak Banjaran." Dunia di sekitarku seolah memudar. Aku berdiri kaku di tengah dapur, dengan telepon menggantung di antara telinga dan bahu, dan pisau sayur masih di tanganku. Saya tidak menelepon untuk merusak, hanya ingin menyampaikan bahwa ada bagian dari masa lalu Pak Banjaran yang sebaiknya ibu tahu. Bukan soal cinta, tapi soal tanggung jawab yang belum selesai. Sebelum aku sempat bertanya, sambungan diputus. Dan yang tersisa hanya dengung ketakutan di dadaku. Malamnya, aku tidak langsung bertanya pada Banjaran. Sebaliknya, aku menunggunya menyentuhku lebih dulu. Dan ketika ia melakukannya, dengan gerakan pelan dan napas yang tertahan, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan yang disembunyikan di balik ciumannya. Ada bayangan lain yang ikut menindihku saat tubuh kami menyatu. "Kamu menyembunyikan sesuatu?" bisikku saat ia tertidur di pelukanku. Ia tidak menjawab, tapi dalam tidurnya yang gelisah, aku tahu ada cerita yang belum sempat ia ceritakan. Dan barangkali cerita itu bisa mengguncangkan semuanya. Esok harinya, aku pergi sendiri ke salah satu kantor hukum di daerah Gubeng, tempat yang kusebutkan Retna dalam pesan berikutnya. Di sana, aku melihat salinan sebuah dokumen, akta pengakuan anak. Tertulis jelas, nama ayah, Banjaran Condrokilo. Nama ibu, Retna Ardiani. Nama anak, Nawasena Retno Ardhanis. Usia 7 tahun. Aku terduduk lama. Jantungku terasa seperti dikecup api. Ketika malam tiba dan Banjaran pulang,
Aku tak bisa lagi menahan kata-kata. Kamu punya anak, Banjaran. Suaraku terdengar lebih rapuh dari yang kuduga. Ia menatapku, dan di matanya ada rasa bersalah yang tak bisa dibantah. Ya, dan aku menyesal tidak memberitahumu sejak awal. Kenapa? Karena aku takut kehilanganmu saat akhirnya kamu mulai mencintaiku. Kami bertengkar malam itu, tidak dengan teriakan, tapi dengan kalimat-kalimat dingin yang menyakitkan. Dan akhirnya, aku pergi meninggalkannya, sementara tanpa tahu akan kembali atau tidak. Aku kembali ke rumah masa kecilku di Sidoarjo. Malam-malam di sana terasa sunyi, tapi dalam sunyi itu, aku menemukan satu hal. Cinta tidak mati hanya karena kecewa. Ia diam. Ia menunggu. Ia memberi kesempatan. Dan ketika bulan kembali penuh di langit, aku tahu waktunya belum selesai. Dan aku belum selesai mencintai lelaki itu. Aku kembali ke rumah Surabaya dengan langkah yang tak sepenuhnya pasti, tapi juga tidak sepenuhnya ragu. Di teras rumah yang dingin itu, aku menemukan Banjaran duduk di bangku rotan, dengan mata sayu yang menatap kosong pada gerimis malam. Aku tak tahu harus mulai dari mana, kataku pelan sambil duduk di sampingnya. Ia tidak menjawab, hanya memegang tanganku perlahan, seolah takut aku kembali menghilang jika disentuh terlalu kuat. Malam itu kami tidak tidur di kamar. Kami hanya duduk berdua di ruang tengah, mengingat kembali perjalanan yang telah terlalu jauh untuk diabaikan. Banjaran bercerita tentang Retna, tentang masa lalunya yang berantakan, tentang anak yang tidak pernah benar-benar bisa ia peluk karena kesalahan masa lalu. Aku bukan pria baik, Risma, katanya pelan. Aku tidak pernah layak mencintai seseorang sebaik kamu. Aku memeluknya dalam diam. Tubuhnya gemetar seperti remaja yang tak tahu cara bertahan. Malam itu bukan tentang tubuh yang menyatu, tapi tentang hati yang mulai menemukan jalan pulang. Namun hidup bukan hanya tentang dua orang yang saling mencinta. Pagi itu, Retna datang ke rumah. Ia membawa Nawasena, gadis kecil dengan mata bulat dan tenang, begitu mirip Banjaran saat menatap diam. Aku membuka pintu untuk mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan luka yang tidak berasal dari pengkhianatan, tapi dari kemungkinan cinta yang harus dibagi. Dia tidak tahu siapa aku, kata Banjaran saat memperkenalkan diri pada anaknya. Retna menatapku, lalu berkata, aku tidak ingin memisahkan kalian. Tapi anak ini butuh kehadiran ayahnya. Kalau kamu tidak siap, aku akan menghilang seperti dulu. Tapi jangan berdiri di tengah. Aku menatap Banjaran. Lelaki yang dulu terasa asing, kini justru terasa paling akrab di pelupuk mata. Malam berikutnya, kami bercinta, tapi bukan dengan gairah meledak-ledak, melainkan dengan ketundukan penuh pada perasaan. Tubuhku menyambutnya seperti rumah yang sudah lama sepi. Ia mencumbuku perlahan, penuh rasa takut akan kehilangan, namun juga dengan keberanian yang baru kutemukan dalam pelukannya. Ia berbisik di sela desah, bantu aku jadi ayah yang pantas. Jangan pergi lagi. Aku mengangguk. Tubuh kami menyatu dalam irama yang tidak hanya dikuasai hasrat, tapi juga oleh kerelaan untuk saling memberi ruang. Malam itu, bukan hanya raga yang menyatu. Kami menenun kembali janji yang sempat koyak, di bawah langit yang menyaksikan semuanya. Beberapa minggu kemudian, aku dan Banjaran mengundang Retna dan Nawasena makan malam di rumah kami. Retna tampak lebih tenang,
seperti seseorang yang akhirnya bisa meletakkan beban. Nawasena, dengan polosnya, menggambar kami berempat di selembar kertas. Ayah, ibu, dan 2 perempuan di sampingnya. Ia tak tahu cara membedakan siapa yang melahirkannya dan siapa yang akan membesarkannya. Dan mungkin itu tidak penting, karena cinta, pada akhirnya, bukan soal darah, tapi tentang siapa yang bersedia tinggal dan tidak pergi. Malam terakhir bulan itu, aku duduk di balkon rumah, memandang langit yang dulu kupanggil sebagai saksi pengorbananku. Kini, langit yang sama menjadi saksi bahwa cinta bisa lahir dari luka, dan bahwa pernikahan yang bermula dari paksaan bisa berubah jadi surga, asal kita bersedia mencintai dengan cara yang tak sempurna, tapi sungguh-sungguh. Dan Banjaran, lelaki yang dulu kubenci, kini menjadi tempatku pulang. Aku telah memilih, dan aku akan tinggal selamanya. Tamat.